Jadi dengan adanya video giring itu, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana situasi dan lokasi calon sirkuit Formula E, yang mana tanahnya ini masih berupa lumpur dan juga dipenuhi oleh kambing-kambing. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Mamat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas kejanggalan-kejanggalan terbaru soal Formula E. Dan saya yakin kadrun yang menonton tayangan ini akan ngamuk-ngamuk. Makanya saya meminta tolong jangan di-share video ini. Takutnya nanti kadrun ini semakin kejang karena tidak bisa menerima kondisi sebenarnya terkait proyek Formula E ini. Nah, jadi begini, kemarin ini Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesa, baru saja melakukan sidak ke lokasi Ancol yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi sirkuit Formula E. Dan tahu tidak apa yang terjadi saat itu? Ternyata lokasi calon sirkuit Formula E itu banyak sekali terdapat kambing-kambing masyarakat yang berkeliaran. Asal tahu saja ya, jadi lahannya itu bekas rawa, masih berupa tanah lumpur dan dipenuhi oleh rumput-rumput ilalang. Makanya tidak heran ketika Giring melakukan sidak, kakinya ini sampai kejeblos dalam lumpur coba. Luar biasa memang calon sirkuit Formula E ini. Kalau boleh ngasih saran ya, dengan melihat kondisi tanah yang seperti itu, maka cocoknya sih itu bukan untuk sirkuit balapan Formula E, tapi itu mending dijadikan lahan untuk budidaya belut. Betul gak? Ya siapa tahu itu jauh lebih menghasilkan, bener gak? Ya tapi biar lebih jelas, silakan simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi. Ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi. Gimana? Parah sekali kan kondisi tanahnya? Lantas pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang seperti itu layak untuk dijadikan sebagai sirkuit Formula E? Atau lebih layak untuk dijadikan budidaya belut? Dan melihat Giring sidak di lokasi itu, kadrun dan para buzzer balai kota pun langsung pada ngamuk-ngamuk. Jadi akun media sosial Giring pun ini langsung diserang oleh gerombolan buzzer-buzzer balai kota. Mereka seakan takut melihat fakta kondisi calon sirkuit di lapangan. Ya mungkin saja mereka ini tidak bisa menerima dengan kondisi real di lapangan yang seperti itu. Makanya ketika melihat lokasi sirkuit yang seperti itu, mereka ini langsung pada ngamuk coba. Nah, untuk video lengkapnya saat Giring melakukan sidak ke lokasi sirkuit Formula E itu, silakan nanti bisa dilihat di akhir video ini. Tapi jujur saja ya, saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Giring. Salut kenapa? Ya salut karena demi bisa menunjukkan kondisi real lokasi yang akan dijadikan sirkuit Formula E, dia akhirnya mau turun langsung ke lokasi membuat vlog untuk bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dan khususnya oleh masyarakat warga DKI Jakarta. Jadi dengan adanya video giring itu, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana situasi dan lokasi calon sirkuit Formula E, yang mana tanahnya ini masih berupa lumpur dan juga dipenuhi oleh kambing-kambing. Luar biasa sekali memang gubernur seiman ini. Jujur saja ya, melihat lokasi sirkuit Formula E yang dipenuhi oleh kambing itu, banyak publik yang juga bertanya, ini sebenarnya mereka mau bikin sirkuit balapan Formula E atau mau membangun sirkuit untuk kontes kambing? Dan kalau diamati ya, kondisinya itu memang sangat-sangat parah. Jujur saja, saya nggak yakin dengan kondisi tanah yang berupa lumpur seperti itu, soil testnya atau uji analisis tanah bisa terpenuhi. Dan sampai saat ini juga masih belum jelas bagaimana terkait AMDAL atau analisis dampak lingkungannya.
Ya memang sih pihak Direktur Utama PT Jakpro mengatakan bahwa tender untuk mencari kontraktor itu sudah dilakukan dan targetnya akhir Januari ini akan selesai. Tapi hal ini juga menjadi aneh kalau menurut saya. Anehnya kenapa? Ya sekarang masa ya tender sudah dimulai, tapi lahan yang akan dijadikan sirkuit ini masih berupa lumpur dan belum ada hasil uji tes tanah atau soil testnya. Lah ini apa nggak cacat prosedur? Kalaupun misal sudah dilakukan soil test, maka mana hasilnya? Soalnya terakhir kali pada tanggal 29 Desember 2021, pihak Jakpro mengatakan bahwa soil test atau uji analisis tanahnya sudah dilakukan. Tapi hasilnya ini belum ada, belum keluar. Nah, ini yang saya pertanyakan. Apakah sekarang hasilnya ini sudah keluar? Apakah sekarang ini hasilnya sudah ada? Nah, apa hasilnya? Bagaimana? Apakah sudah layak untuk dijadikan sirkuit Formula E? Jadi jangan sampai prosedurnya ini gak dilalui, tapi ujuk-ujuk sudah melakukan tender. Ya saya khawatir saja, jangan-jangan nanti alamat kontraktornya ini adalah penjual mie ayam. Ya seperti kontraktor sumur resapan itu kan. Nah ini kan aneh sekali, bener gak? Malah kata pihak Jakpro, mereka juga sudah menyiapkan logistik untuk pembangunan sirkuit. Mulai dari aspal hingga fasilitas pendukung seperti barier, pagar, dan fasilitas lain untuk menjamin keselamatan para pembalap. Mereka juga mengaku bahwasanya semua peralatan itu sudah dibeli sejak tahun 2019 hingga 2020. Dan kini beberapa peralatan sedang disimpan, jadi tinggal dikirim ke lokasi pembangunan. Luar biasa memang mereka ini. Dan yang mengejutkan lagi adalah untuk memenuhi kebutuhan sirkuit Formula E, pihak Jakpro juga akan segera melakukan impor beberapa logistik dari negara Cina coba. Luar biasa memang. Dan tolong dicatat ya, dari Cina loh ya, bukan dari Amerika, bukan dari Turki, dan bukan juga dari Arab Saudi. Nah, selain itu, mereka juga mengaku bahwa untuk pihak sponsor, saat ini sudah ada beberapa yang masuk. Mulai dari brand makanan, minuman, dan juga bahkan perbankan. Luar biasa kan? Nah, tapi ini juga aneh kalau menurut saya. Anehnya kenapa? Karena saat ditanya perusahaan mana saja yang menjadi sponsor, ternyata itu semua masih dirahasiakan coba. Lah ini gimana coba? Masa masih dirahasiakan? Jujur saja ya, saya nggak yakin ada perusahaan yang mau menjadi sponsor untuk mendanai sirkuit Formula E. Apalagi jika melihat buruknya track record kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Seiman. Ditambah lagi kondisi sirkuit yang ternyata masih dipenuhi oleh tanah lumpur dan hewan ternak seperti kambing. Ya kalau melihat itu semua, pihak sponsor ini pasti akan mikir 1000 kali lah. Bener gak? Nah, sekedar info saja bahwa Formula E ini masih membutuhkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Dan rencananya Formula E ini akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2022 nanti. Jadi waktunya ini masih kurang sekitar 5 bulan lagi. Dan untuk pembangunannya ini, targetnya hanya dalam waktu 3 bulan saja. Coba bayangkan, hanya 3 bulan saja. Luar biasa kan? Jadi kalau rencana pembangunan sirkuitnya ini dimulai pada awal bulan Februari, maka bulan April nanti harus sudah selesai, harus sudah kelar. Nah, jadi kita lihat saja nanti bagaimana. Ya, saya khawatir saja, jangan-jangan Anies Baswedan ini mau menyaingi Bandung Bondowoso. Ya, seperti dalam sebuah cerita rakyat yang mana Bandung Bondowoso ini diceritakan bisa membangun Candi Prambanan hanya dalam waktu 1 malam. Ya, tapi sekali lagi, jujur saja, saya sangat ragu dan tidak yakin sirkuit Formula E nanti akan bisa dibangun sesuai target. Proyek yang telah menelan anggaran hingga 560 miliar rupiah dari APBD DKI Jakarta ini sudah seharusnya terus dikawal. Jadi pesan saya, mari kita kawal terus proyek Formula E ini dan tidak lupa saya ingatkan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okidom selanjutnya. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E sama kambing-kambing.
Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar susah banget, 1,5 triliun uang rakyat, 1,5 triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh, gak gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus. Udah ada. Wah, kacau.